tubuh Kristus. Ya. Ya, puji Tuhan, inilah perjalanan pelayanan kita sahabat yang terkasih ya, dan luar biasa kita bohong melakukan beberapa hal dan banyak hal di pelayanan ini, bagaimana Tuhan turut bekerja bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yes. Ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, dan kita juga harus berbuat mengasihi orang lain. Yes. Dan oleh sebab itu kita sangat mengasihi dan rindu buat mereka yang baru di daerah ini. Sudah beberapa dari mereka tinggalkan Yesus, dan mereka kualat oleh karena ketidaktahuan, ketidakpahaman mereka dengan berbuat benar. Ketika mereka diberitakan berita palsu, kabar palsu, saudaraku, kabar hoak bahwa Yesus diserupakan, Yesus tidak disalib, dan mereka tertipu sehingga mereka dengan mudah Menerima dan mengikuti apa yang mereka dengar dari para guru palsu dan pengajar palsu serta nabi palsu. Bapak Ibu, saya katakan satu hal kepada kita semuanya, bahwa pekerja asing ataupun guru palsu itu atau para penyesat itu sangat rajin mereka bekerja. Ya, mereka hari-hari ini masuk ke kantong-kantong Kristen hanya untuk mengalahkan pemuda-pemudi Kristen. Tetapi yang beredar di media sosial atau yang mereka edarkan, yang mereka publikasikan, yang mereka informasikan kepada publik, itu yang melakukan adalah orang Kristen atau misionaris. Padahal yang kita dapatkan di lapangan, yang melakukan itu semua mereka, Bapak Ibu. lempar batu sembunyi tangan. Mereka itu lempar batu sembunyi tangan. Ya, lempar batu sembunyi tangan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sangat perlu sekali untuk memberitahukan kepada pemuda-pemudi Kristen, orang-orang awam, jemaat Tuhan di pedalaman, betapa pentingnya keselamatan itu. Kita harus memberitakan siapa Yesus itu, agar orang Kristen di pedalaman itu mengalami Tuhan, saudara. Karena kalau mereka tidak mengalami Tuhan, mereka meninggalkan Yesus hanya bila dikasih Indomie, dikasih pekerjaan, dikasih sarung, diiming-iming pendidikan, bahkan potong bololo pun, saudaraku, itu dibayar, Bapak Ibu, di pedalaman ini. Ya. Apabila ada orang yang mau bololonya dipotong, maka dibayar, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin katakan satu hal kepada kita semuanya. Jadilah kita di hadapan Tuhan itu tidak akan sia-sia. Dan kita harus melakukan kasih yang nyata kepada orang-orang yang ada di pedalaman. Amin. Bapak Ibu bayangkan, kita yang sudah menemukan kasih karunia, kita yang sudah mendapatkan anugerah cuma-cuma, apakah kita tidak punya belas kasihan ketika melihat saudara-saudara kita di pedalaman begitu mudah mereka meninggalkan Yesus, begitu mudah mereka meninggalkan Kristus? Apakah mereka karena ekonomi, saudaraku? Apakah karena pekerjaan? Apakah karena iming-iming ini, iming-iming itu? Itu semua kalau kita selidiki lebih dalam, mereka rela meninggalkan Yesus karena kurangnya pengetahuan mereka akan firman Tuhan, kurangnya pengenalan mereka akan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu, saya kurang setuju dengan pendapat beberapa hamba Tuhan bahwa di pedalaman itu orang meninggalkan Kristus itu karena kemiskinan. Tidak, saudaraku, bukan karena kemiskinan. Jangan ketika kita melihat ada orang yang meninggalkan Yesus di pedalaman, pemuda-pemudi Kristen meninggalkan Yesus di pedalaman, lalu kita dengan enaknya mengatakan, oh mereka itu karena lapar, mereka itu karena pekerjaan, mereka itu karena apa namanya, saudaraku, dikasih super mie, dikasih Indomie, karena ekonomi. Enggak, saudaraku, tapi karena kurangnya pengenalan mereka akan firman Tuhan itu kurang. Bahkan bisa dikatakan tidak ada. Kenapa tidak ada? Sementara banyak sekali Bapak Ibu, gereja di Mentawai ini sangat banyak. Sangat banyak gereja di Mentawai. Banyak orang kaya di sini. Banyak juga orang yang berada di sini, Bapak Ibu. Lalu kenapa dengan begitu mudah
orang-orang di pedalaman, di kantong-kantong lebih dalam lagi Bapak Ibu, lebih desa lagi, itu dengan mudah mereka meninggalkan Yesus. Karena kurangnya pengenalan akan Kristus itu, pengetahuan mereka akan firman Tuhan itu kurang, saudaraku. Pengenalan akan firman Tuhan itu kurang, saudaraku. Mengalami Tuhan itu kurang, saudaraku. Kenapa bisa kurang? Karena kurang dididik, karena kurang diperhatikan. Siapa yang kurang perhatikan mereka? Gereja, saudaraku, pendeta. Saya bersama dengan saudara saya Bang JDP, ketika bertemu dengan beberapa hamba Tuhan di pedalaman, dan ketika saya ajak mereka untuk melakukan misi, menguatkan ke pedalaman-pedalaman, apa kata hamba-hamba Tuhan yang ada di Mentawai ini? Saya harus minta maaf terlebih dahulu. Kita tidak punya dana, Pak Pendi. Kita tidak punya uang untuk beli bensin, Pak Pendi. Ini terus yang dipersoalkan, Bapak Ibu. Ya, ini terus dipersoalkan. Lalu kami merenungkan, bagaimana dengan kami yang dari jauh rela datang kemari? Ya, yang dari jauh rela datang kemari, masuk ke pedalaman, Bapak Ibu. Kami begitu datang ke Mentawai, sebentar kami tinggal di daerah yang ada sinyal, habis itu Bapak Ibu kami pergi langsung minta tolong kepada, dan puji Tuhan ada satu hamba Tuhan yang begitu peduli dan yang sangat mengasihi jiwa-jiwa dan yang sangat kuat sekali dalam pelayanan, dan sangat sukacita melakukan pelayanan, dan sangat sukacita ketika kami hadir. Beliaulah yang selalu mendampingi kami, Bapak Ibu. Ya, beliaulah yang selalu mendampingi kami, dan beliau tidak pernah menanyakan, Pak Pendi, Pak Jamal, ada uang berapa bawa kemari? Enggak pernah. Pak Pendi, kita tidak ada uang bensin ini. Pak Pendi, kita tidak ada uang untuk sewa booth. Pak Pendi, kita tidak ada uang untuk bayar operator booth. Enggak pernah, Bapak Ibu. Begitu saya sama Bang JDP mau berangkat ke Mentawai, saya telepon, Pak, beberapa hari lagi saya bersama saudara saya ke Mentawai. Oh, mari Pak Pendi, mari Pak Jamal, datang ke Marijo, katanya. Jadi Bapak Ibu, luar biasa. Sementara hamba-hamba Tuhan yang lain, Bapak Ibu, saya melihat di sini sibuk sekali dengan gereja, sibuk sekali dengan pekerjaannya, usahanya. Bukan tidak ada hamba-hamba Tuhan di sini yang kaya, saudaraku. Banyak di sini hamba-hamba Tuhan yang kaya di Mentawai. Ya, tetapi kurangnya peduli mereka terhadap jiwa-jiwa yang ada di pedalaman. Ketika jiwa-jiwa yang ada di pedalaman ini kurang diperhatikan, masuklah guru palsu, masuklah penyesat, masuklah nabi palsu. Dengan begitu mudah mereka memetik, saudaraku. Dengan begitu mudah mereka menuai. Dengan begitu mudah mereka menyampaikan Yesus tidak mati disalib. Dipercaya, saudaraku. Dengan begitu mudah mereka katakan bahwa Yesus tidak bangkit. Dengan begitu mudah mereka mengatakan itu adalah orang yang diserupakan. Percaya, Bapak Ibu, anak-anak di pedalaman, karena diperhatikan. Yang penting mereka ada yang memperhatikan, saudaraku. Begitu juga, saudara, kita melihat ya, begitu mereka sudah jadi mu'alaf, ini lagi mereka seperti dicampakkan begitu saja. Iman mereka tidak dipedulikan. Bagaimana cara ibadah mereka tidak dipedulikan, saudaraku. Ini kita sangat kita sayangkan. Tetapi saudaraku, kalau kita memiliki hati Bapa, hati yang peduli, hati yang mengasihi, kita tentu akan lebih mengasihi jiwa-jiwa, khususnya di daerah pedalaman. Dan saya bersama dengan Bang JDP sangat mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu begitu peduli terhadap pelayanan yang kami lakukan. Bapak Ibu begitu mengasihi kami. Bapak Ibu begitu mensupport kami. Bapak Ibu begitu mendoakan kami. Ini semua karena kasih Tuhan. Karena Tuhan yang menggerakkan saudara. Kalau Tuhan tidak menggerakkan saudara, sehebat apapun kami meminta, sekeras apapun kami berteriak kepada saudara, kalau Tuhan tidak menggerakkan, Bapak Ibu tidak akan membantu pelayanan kami. Tetapi karena kasih Tuhan yang Bapak Ibu alami, peduli Bapak Ibu terhadap Tuhan, terhadap pekerjaan Tuhan, sehingga Bapak Ibu dipakai Tuhan untuk memberkati pelayanan kami. Jadi saudaraku, kalau Bapak Ibu melihat betapa gelapnya muka saya, ya, gelap sekali. Setiap saya datang ke Mentawai, itu muka saya gosong, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mainnya itu arah pelayanan ke pedalaman itu kita lewat laut, saudaraku. Kita naik pompong, lalu kita menyusuri sungai. Panasnya minta ampun, Bapak Ibu. Habis itu kita mau nyampe ke tempat pelayanan,
tempat yang kita tuju, kita jalan setapak, saudaraku. Jalan kaki. Dengan kita menjinjing barang yang kita bawa, saudara. Tetapi Tuhan luar biasa. Ya, Tuhan luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin menceritakan kisah pelayanan kami kemarin dan apa yang terjadi pada diri saya khususnya dan pada diri saudara saya. Bagaimana saya keceblur di sungai yang sangat besar, padahal itu sudah mendekat, sudah dekat dengan dermaga, sudah dekat dengan pelabuhan, sudah bisa pegang dinding. Tetapi Bapak Ibu, saya bisa jatuh. Yang luar biasanya, Tuhan masih nolong saya. Nah, mungkin saudaraku bisa menyampaikan bagaimana kronologinya, dan nanti saudara saya Bang JDP, Bapak Ibu, akan melihat bagaimana Rasul Paulus berkali-kali dia tenggelam, ya saudaraku ya. Silakan saudaraku. Ya, puji Tuhan saudara yang terkasih ya. Ya, memang tantangannya cukup berat karena memang di perairan ini sahabat ya. Tentu saja kalau kita di perairan resikonya pasti tenggelam. Ya. Dan ketika kita berada di atas sampan sahabat ya, kita mau berlabuh waktu itu. Nah, beliau mau ke pelabuhan itu, tiba-tiba sampannya tiba-tiba bergerak saudara ya ke kiri, dan beliau jadi kecebur masuk ke dalam sungai yang cukup dalam sekali, sehingga tasnya penuh dengan air, HP semua basah, bahkan ya tenggelam sampai 2 kali. Surat-surat, dompet semua saudaraku kemasukan air. Dan luar biasanya ketika selesai kecebur, dicek semua, puji Tuhan tidak apa-apa. Kami semua sudah ketakutan sebenarnya waktu melihat beliau ini jatuh kecebur gitu ya. Saya berpikir beliau bisa berenang gitu. Ternyata setelah sampai di darat saya bertanya, kenapa nggak berenang? Saya tak bisa berenang. Saya baru kali ini ketemu orang Aceh tak bisa berenang sobat. Karena sepanjang setahu saya, orang Aceh itu jago-jago berenang. Karena kan di sana banyak laut ya, dekat-dekat pantai, dekat-dekat lautan, sungai juga banyak gitu ya. Pasti jago-jago berenang. Saya kaget, ternyata beliau tidak bisa berenang. Wow. Jadi kalau bukan karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, mungkin beliau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apalagi di sungai yang cukup besar ya, di mana di situ bisa saja ada buaya, ada ikan besar, ada ular dan piton. Sungainya juga sangat kotor. Sungainya sangat kotor. Nah, bisa saja terjadi macam-macam hal. Tetapi ketika Tuhan beserta kita, maka ketakutan itu dikalahkan saudara yang terkasih. Kita dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena kata Tuhan, pergilah berdua-dua beritakan Injil, maka aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Jadi ketika kita melayani, bukan hanya diri kita yang dilindungi Tuhan, tetapi apa yang kita miliki dilindungi Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan takut, jangan gemetar. Yeremia 29:11 berkata, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Harapan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Haleluya. Amin. Amin. Itu Bapak Ibu, dan yang luar biasanya ketika kami pulang di laut Bapak Ibu, ombaknya besar. Iya. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara saya ketakutan. Saya yang ketakutan. Ketika pulang beliau ketakutan, berdoa terus Bapak Ibu. Saya bilang apa? Saya kuatkan beliau. Saudaraku, jangan takut. Gak usah terlalu lama berdoa. Cukup sekali berdoa, Tuhan dengar doa kita. Dan alam dunia ini tunduk dalam nama Yesus. Cukup sekali kita berdoa. Bukan berkali-kali perlu kita berdoakan. Tidak perlu. Cukup sekali kita berdoa, alam melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kuasa kegelapan itu bukan takut dengan teriakan kita. Kuasa kegelapan itu bukan takut dengan doa kita berulang-ulang, doa kita berkali-kali. Tapi kuasa kegelapan itu takut siapa yang ada dalam diri kita. Alkitab mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tetapi yang namanya ketakutan Bapak Ibu tetap ada. Karena saudara saya ini jarang seperti itu. Sementara saya sudah berkali-kali melewati laut Bapak Ibu. Karena saya sudah sangat sering pelayanan ke Mentawai.
ke daerah-daerah, Saya yang nggak terbiasa ke dengan pedalaman-pedalaman. Saudara saya tidak terbiasa. Hanya beberapa kali beliau ikut ke Mentawai, ya, baru-baru ini. Dulunya Bapak Ibu belum, hanya mendengar saja. Apa seberikutnya saya bilang, seandainya kapal ini tenggelam, saat ini tenggelam di tengah laut Bapak Ibu, lagi dihantam ombak kiri kanan, beliau dalam keadaan ketakutan, saya kuatkan dengan firman Tuhan. air masuk ke sampan. Air masuk ke basah sampan, tas basah semua, baju kami basah, pakai air, kena air asin Bapak Ibu. Makanya muka saya sudah hitam tambah gelap saudaraku, tapi tidak masalah. Kalau putih cepat kotor. Nah saudaraku, saya bilang sama saudara saya, sampan jatuh tenggelam, bila kita mati dalam melakukan amanat agung. Kita pulang ke rumah Bapa kita di surga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera, saya bilang. Dan mati dalam Tuhan itu adalah keuntungan bagi orang yang percaya. Yes. Kami bukan saja mati di dalam Tuhan, tetapi mati di saat pulang memberitakan Injil di daerah pedalaman Bapak Ibu. Ini luar biasa. Nah, baru ada semangat lagi saudara saya Bapak Ibu. Tetapi tetap tegang. Saya bisa kelihatan ketegangannya saudara saya Bang JDP. Saya tutup muka pakai sarung. Wah, tutup muka Bapak Ibu. Nggak nampak. Saya terus kuatkan. Dan puji Tuhan, tidak terjadi apapun. Dan kami bisa sampai di rumah. Lalu besoknya kami berangkat ke daerah lain lagi. Dan besok pagi Bapak Ibu kami berangkat ke daerah pedalaman lagi. Kami masih beberapa hari di pedalaman Mentawai. Bapak Ibu dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat, agar melalui pelayanan yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang-orang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang sudah undur di depan Tuhan, jiwa-jiwa yang sudah mu'alaf, mereka kembali kepada Tuhan. Amin. Mereka kembali ke jalan yang benar. Yesus adalah Thariq ilal jannah, jalan menuju ke surga. Yes. Haleluya. Luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas doa, dukungan dan support saudara semuanya. Bila ada di antara Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, itu ada di deskripsi JDP Channel Jamal Dodi Pasaribu. Haleluya. Sekian. Dan juga bagi saudara yang ingin menabur buat pelayanan di Injil Habaget Effendi Usman, silahkan saudara juga lihat di deskripsi. Topang pelayanan ini, saudaraku yang terkasih, supaya pelayanan ini tidak terhambat karena hal-hal materi. Nah, kan gitu saudaraku, kan malu juga kita kan saat kita mau pelayanan, habis bensin, tidak ada uang beli, malu saudara ya, malu. Tapi anak Tuhan pasti akan cukupi lah. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang hebat, orang-orang baik yang tidak ingin pelayanan ini berhenti. Dan saya percaya taburan itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, Bishem Adonai Yeshua Hamasiyahu Ruah Kudus memberkati kita semua. Salam murtadin. Haleluya. Salam. Amin. Amin. Jalannya rusak parah saudara. Banyak sekali jalan yang becek Bapak Ibu.
Ah. Nah, ini Bapak Ibu, jalannya sudah mulai bagus ya. Puji Tuhan. Tanpa lelah kita bekerja di dalam Tuhan. Tipin motor saudaraku. Tipin motornya. Salam sesat untuk Kristus.